Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwandi, nomor hidup mahasiswa 1856 Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab, dan pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mahara kalam dengan menggunakan metode membaca. Pertama-tama harus kita ketahui bahwa apa itu mahara, apa itu kalam, dan apa itu mahara kalam. Dan juga kita harus mengetahui apa itu metode membaca. Yang pertama itu mahara kalam. Mahara itu artinya adalah keterampilan. Sedangkan al-kalam menurut ilmu nahwu itu susunan yang berfaedah dan memiliki makna. Dan berbahasa Arab itu menurut ilmu nahwu. Sedangkan metode membaca ada dua. Yang pertama ada membaca dengan menggunakan suara, dan yang kedua ada membaca menggunakan hati. Tapi tujuan kedua-duanya ini memiliki sama. Maksud saya sama. Artinya dia memiliki tujuan supaya apa yang kita baca itu dapat dimengerti. Kemudian pengertian dari mahara kalam itu adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi dari mulut menggunakan artikulasi atau kata-kata untuk mengapresiasikan ide apa yang muncul dalam otak, pendapat, keinginan, perasaan kepada mitra berbicara, atau biasa kita sebut dengan mulut, atau biasa kita sebut mahara kalam itu adalah keterampilan dalam berbicara. Kemudian kita masuk pada makna yang luas, apa itu mahara kalam. Mahara kalam dalam bentuk luas itu berbicara merupakan suatu sistem atau tanda-tanda yang dapat didengar, dilihat, yang menempatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dan langkah memenuhi kebutuhannya. Bahkan menurut tarikan itu berbicara merupakan kombinasi faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik secara luas, sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Jadi, menurut saya, apa yang saya sudah baca tadi dan apa yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa berbicara sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena berbicara merupakan salah satu faktor sosial yang dapat menghubungkan antara hubungan kita dengan manusia maupun hewan-hewan atau sesuatu yang ada di dunia ini. Secara umum, keterampilan berbicara bertujuan agar para pelajar mampu berkomunikasi lisan secara baik dan wajar kepada bahasa yang mereka pelajari. Baik dan wajar dalam hal ini mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang lain dalam cara yang secara sosial dan tentu saja dapat diterima oleh orang yang ditemani untuk berbicara. Namun, tentu saja untuk mencapai tahap kepandaian dan berkomunikasi diperlukan aktivitas latihan yang memadai. Aktivitas tersebut bukan perkara mudah bagi orang yang ingin belajar bahasa, sebab harus tercipta bahasa lingkungan yang mengarahkan para pelajar lebih arahnya ke sana. Menurut Subyakto Nababan membagi aktivitas ini dalam dua kategori. Yang pertama prakomunikatif dan yang kedua adalah komunikatif. Yang pertama itu latihan promonokatif. Latihan ini tidak berarti bahwa latihan yang dilakukan belum komunikatif, tetapi dimaksudkan membekali para pelajar kemampuan-kemampuan dasar dalam berbicara yang sangat diperlukan ketika terjun di lapangan, seperti latihan penerapan pola dialog, kosakata, kaedah, mimik, muka, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, keterlibatan guru dalam latihan cukup banyak, karena tentu saja setiap unsur kemampuan yang diajarkan perlu diberi contoh. Cara yang sudah lazim dilakukan adalah mengkaitkan latihan menyimak dengan berbicara, sebab keduanya berkaitan. Sebagaimana dalam latihan menyimak, maka latihan yang sangat mendasar dan diperkenalkan terlebih dahulu dalam berbicara adalah membedakan bunyi unsur-unsur kata atau biasa kita sebut dengan fenom, terutama bunyi-bunyi yang kelihatannya sama tetapi berbeda. Contoh, sa dengan ta dan juga sya. Pengenalan bunyi ini sangat penting terutama bagi pemula. Pembimbing yang ideal dalam hal ini adalah penutur asli atau biasa kita sebut al-natiq al-asli. Tetapi jika dia tidak ada atau ada penggantinya dalam atau mau cari pengganti, itu ada di dalam
kaset yang dibuat di laboratorium. Ada beberapa teknik yang mungkin dilakukan dalam latihan prakomunikatif, antara lain dialog atau biasa kita sebut dengan muhadatsah, atau biasa dalam pesantren mengatakan bahwa itu percakapan yang menggunakan bahasa Arab. Ada juga namanya praktek bola, kayak kalau di pesantren namanya makharijul huruf. Ada juga namanya karangan lisan atau biasa kita sebut dengan imla, dan ada yang disebut dengan dramatisasi tindakan atau al-tamsil al-kutubi. Kemudian yang kedua, latihan komunikatif. Latihan komunikatif ini di sini murid itu mengandalkan kreativitas para pelajar dalam melakukan latihan. Pada tahap ini, keterlibatan guru secara langsung mulai dikurangi. Maksudnya pada latihan komunikatif sekarang bukan guru yang mencari materi kemudian disampaikan, tapi bagaimana kita sebagai peserta didik mampu mencari sendiri dan mempelajari sendiri. Tapi ketika mendapatkan materi tersebut, apabila kurang dipahami baru bisa dipertanyakan pada guru. Itulah maksud dari latihan komunikatif. Para pelajar pada tahap ini ditekankan untuk lebih banyak berbicara daripada guru. Sedangkan penyajian latihan diberikan secara bertahap, yaitu dianjurkan agar materi latihan dipilih sesuai dengan kondisi kelas. Dalam ini ada beberapa tahap menurut apa yang saya dapat dari latihan komunikatif. Yang pertama itu ada namanya percakapan kelompok. Maksudnya dalam satu kelas, guru pelajar dialog ke dalam kelompok-kelompok sesuai kebutuhan. Setiap kelompok diberi judul yang mungkin agak-agak rendah atau sederhana lah. Kemudian yang kedua itu bermain peran. Pada aktivitas ini guru memberikan tugas peran tertentu yang harus dilakukan oleh para pelajar. Peran yang diberikan harus dengan tingkat penguasaan bahasa para pelajar. Kemudian yang ketiga ada namanya praktek ungkapan sosial. Ungkapan sosial ini maksudnya adalah perilaku sosial sangat berkomunikasi yang diungkapkan secara lisan. Misalnya memberi hormat, mengungkapkan kagum, gembira, atau ucapan selamat ulang tahun atau tepuk tangan. Itu adalah praktek ungkapan sosial. Kemudian yang keempat ada namanya praktek lapangan. Praktek lapangan di sini adalah bercakap-cakap dengan penutur asli bahasa Arab di luar kelas. Maksudnya yang kita temani dalam kelas, ketika kita praktek di lapangan, yang di dalam kelas bukan lagi ditemani bercakap, tapi kita bercakap dengan orang lain. Itu maksud dari praktek lapangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.